Film ini berdasarkan kisah nyata, dimulai berlatar pada tahun 1977 di Wyoming. Diawali kita diperlihatkan dua orang perempuan dan pria sedang melakukan pemotretan di gurun yang jauh dari pemukiman. Perempuan ini yang menjadi model. Sambil dipotret, dia bercerita tentang kehidupannya. Perempuan ini hidupnya sedang dalam masalah. Pacarnya meninggalkan dia ketika tahu kalau dia hamil. Pria ini mendengarkan dengan baik. Si perempuan ini juga merasa nyaman karena dia telah menceritakan masalah hidupnya kepada seseorang yang dimana dia sudah lama tidak mendapatkan teman atau orang yang mau mendengarkan. Tapi tiba-tiba pria itu mencekik hingga dia pingsan. Lalu 1 tahun berlalu. Pada tahun 1978 di Hollywood, Cheryl yang sedang melakukan wawancara audisi untuk menjadi pemeran artis. Audisi di sini dia nggak cocok karena diminta untuk telanjang. Cheryl menolak dan dia pun pergi. Dia pulang bertemu dengan Terry, tetangga di apartemennya. Lalu telepon bunyi dari Helen, seorang sutradara yang menawari Cheryl untuk mengisi acara di hari Jumat tanpa tes dan audisi. Cheryl diterima karena lamaran yang diberikannya. Acara tersebut acara perjodohan. Cheryl yang agak shock karena mendapatkan tawaran yang bukan dari standarnya. Dia minum bersama Terry di bar sambil bercerita kalau dia sudah lama tidak berkencan dengan laki-laki karena fokus pada karirnya yang ingin menjadi aktor. Dia juga bilang kalau Cheryl terpaksa menerima tawaran ini karena dia sudah mulai tidak sanggup untuk membayar sewa apartemennya. Cheryl dan Terry di sini minum hingga akhirnya mereka berakhir di ranjang. Kita berpindah ke tahun 1979 di San Gabriel. Seorang perempuan kita sebut Alice. Dia ini seorang homeless. Dia bertahan dari makanan gratis juga mencuri. Suatu ketika dia sedang berdiam diri di bawah tangga, difoto oleh pria yang di awal video. Pria ini bernama Rodney Alcala. Rodney ini sedang mengikuti sebuah kontes foto katanya. Rodney bilang Alice begitu cantik dan cocok untuk menjadi modelnya. Dan setelah itu dibawalah dia pergi bersama Rodney menggunakan mobilnya. Kita kembali ke Cheryl. Dia berada di studio TV bertemu dengan Lisa. Diantarkanlah Cheryl ke ruang make up. Selesai make up, lalu datang Ed, seorang presenter di acara The Dating Game. Ed membriefing Cheryl agar tetap menjadi wanita lugu dan tidak boleh terlihat pintar. Sedangkan di luar sudah berdatangan orang-orang yang akan menonton acara The Dating Game. Acara pun dibuka. The Dating Game adalah acara TV yang disiarkan secara langsung. Cheryl siap dengan baju barunya, diantarkan oleh Lisa menuju belakang panggung. Lalu dia masuk pada sebuah ruangan kecil dan dipanggillah Cheryl oleh Ed. Dan kita dibawa mundur kembali ke tahun 1971 di New York. Seorang perempuan yang baru saja pindah di apartemen barunya. Kita sebut saja Amy. Amy adalah seorang pramugari. Ketika dia mandi, bel berbunyi. Itu berasal dari jasa pengiriman barang. Cukup banyak barang dari tempat tinggal sebelumnya. Tapi sayang, jasa pengiriman tidak membantu Amy memasukkan barang-barangnya ke apartemennya. Kebetulan di seberang ada Rodney. Dia memanggilnya. Amy dan Rodney berteman sebelumnya. Rodney bilang kalau dia di sini sedang mengajar anak-anak untuk fotografi. Dan hari ini adalah hari terakhirnya di New York. Rodney mencoba mengajak Amy berhubungan, tapi Amy menolak dengan halus. Lalu Rodney yang awalnya ceria saat bercerita dengan Amy, seketika dia berubah raut wajahnya. Lalu dia meminta izin untuk memotret Amy. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah, Can I take a picture?
Kita kembali ke tahun 1978. Acara The Dating Game sedang berlangsung. Cheryl diperkenalkan sebagai ex tukang pijat. Aturan game ini pun dijelaskan kepada Cheryl oleh Ed. Di balik penghalang ini ada 3 bujangan dan Cheryl akan memilih salah satunya untuk dijadikan teman kencan. Pria pertama mengenalkan diri dengan gugup, pria kedua mengenalkan diri dengan cabul, sedangkan pria ketiga dengan percaya diri dan dia adalah Rodney. Seorang penonton ketika melihat Rodney agak sedikit terkejut dan mengingat masa lalunya. Lalu Cheryl dipersilakan duduk oleh Ed dan dia memberikan sebuah pertanyaan kepada ketiga pria tersebut. Pertanyaan ini sudah disiapkan dan Cheryl hanya membacanya saja. Jawaban ketiga pria ini sekarang menuju hal-hal yang jorok, tapi sebagian besar penonton tertawa. Namun salah satu penonton tidak. Dia ini semakin gugup dan tidak bisa mengontrol dirinya ketika melihat Rodney dengan jelas. Dia juga kembali mengingat masa lalunya yang terlihat ada Rodney di situ. Lalu penonton ini izin kepada pacarnya untuk pergi ke toilet. Saat dia berjalan, penonton ini tersandung kabel dan membuat salah satu monitor terjatuh. Acara pun sedikit kacau dan Ed langsung menutup segmen ini dengan mengalihkan ke jeda iklan. Ed juga menghampiri penonton dan sedikit mencairkan suasana. Ternyata wanita penonton itu bukan pergi ke toilet, melainkan ke mobilnya untuk merokok, dan juga dia mengingat lagi memori masa lalu yang membuat dia seperti trauma. Lalu waktu mundur lagi ke tahun 1977 di kantor Los Angeles Times. Kita diperlihatkan seorang pria bernama Mario. Dia ini anak baru di sini. Dia mengantarkan sebuah kertas. Salah satu kertas diantarkan kepada Rodney. Rodney ini sedang memamerkan foto-foto perempuan kepada teman kantornya dan dia memandang Mario dengan tatapan menyeramkan, membuat Mario tidak nyaman. Mario mencoba berbaur melihat salah satu foto Rodney dan tiba-tiba Rodney mengajak Mario ke pantai untuk menjadi model fotonya. Dengan gugup Mario menerima. Lalu bos menghampiri Rodney dan bilang kalau polisi mencarinya. Tidak diketahui pembicaraan apa yang mereka bicarakan, tapi setelah itu mereka bersalaman dan happy ending. Dan kini Rodney ke toilet dengan perasaan yang campur aduk. Tiba-tiba dia mendengar suara orang buang air kecil di sebelahnya dan itu adalah Mario. Tanpa bicara, hanya menatap. Mario mengatakan kalau dia menolak ajakan Rodney karena alasan lembur. Scene berpindah di sebuah pantai dengan kamar yang berantakan juga tergeletak. Seorang perempuan. Di luar kamar ada perempuan yang mengetuk sambil berteriak dan bicara nama Allison. Perempuan itu seperti mengkhawatirkan Allison karena kamarnya terkunci dan akan dibuka menggunakan kunci serep olehnya. Lalu tiba-tiba scene berpindah ke seorang penonton yang ada di mobil. Kita kembali ke dating game yang sebentar lagi akan on air. Cheryl dihampiri oleh penata rias sambil menasihatinya agar Cheryl tidak baper dengan acara ini dan jangan terlalu mendengarkan perkataan Ed. Jadilah diri sendiri. Cheryl meminta pulpen kepadanya sementara Rodney dengan pria nomor 2 ngobrol soal perempuan. Dengan yakin Rodney mengatakan kepada pria nomor 2 kalau dirinya lah yang akan dipilih. Dan kita dipindahkan keluar studio. Kita baru saja mengetahui penonton yang berada di mobil bernama Laura dan pacarnya Ken menghampiri. Dengan sedih Laura menceritakan temannya Allison ketika di pantai saat itu. Allison dihampiri oleh seorang pria dan dengan yakin pria itu adalah Rodney. Laura telah melaporkannya ke polisi tapi polisi belum menangkapnya. Tapi Ken menanggapi tidak serius. Ken berpikir mungkin saja Rodney mirip dengan pria yang pernah ditemui Allison yang membunuhnya. Dengan perasaan yang sedih, lalu Laura mengusir Ken. Acara kembali dimulai. Cheryl kini menulis sendiri pertanyaannya. Berkat nasihat penata rias, Cheryl mengajukan pertanyaan kepada pria nomor 1 tentang teori relativitas Albert Einstein. Pria nomor 1 tidak bisa menjawabnya. Pertanyaan kepada pria nomor 2, apa yang diharapkan setelah makan malam bersama wanita? Jawabannya tetap saja ngawur seperti sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya kepada Rodney, apa perbedaan bocah dengan pria?
Jawaban yang penuh maskulin diberikan oleh Rodney membuat Cheryl sedikit kagum, dan karena semua pertanyaan ini dibuat oleh Cheryl, Ed mulai bete karena Cheryl seperti menguasai acara. Kini berlanjut pada pertanyaan yang sama diberikan Cheryl kepada ketiga pria. Apa gunanya perempuan? Jawaban pria satu seperti biasa. Dia gugup dan tidak bisa menjawabnya dengan baik. Ed kembali menyela karena pertanyaannya Cheryl menurut dia terlalu keras atau seperti memojokkan. Cheryl dengan pintar bicara kepada penonton dan respon penonton menyukai pertanyaan-pertanyaan dia. Kini pria nomor 2 menjawab, gunanya perempuan hanya untuk berhubungan badan saja. Ketika Rodney akan menjawab, kita berpindah dulu sejenak ke Laura, mengunjungi kantor televisi, bertemu dengan security. Dia bercerita tentang Allison dan Laura yakin kalau pelaku adalah Rodney. Kita kembali ke acara. Kini jawaban Rodney. Lagi-lagi jawaban Rodney membuat penonton dan juga Cheryl terpukau. Lalu Cheryl bertanya apakah Rodney ngobrol dengan pria nomor 1 dan 2 di backstage dan bagaimana penilaiannya kepada mereka. Menurut Rodney, pria nomor 1 tidak begitu menjijikan ketimbang pria nomor 2. Belum selesai Rodney bicara, Ed tiba-tiba memberhentikan segmennya. Sedangkan Laura dibawa oleh security untuk menunggu produser acara tiba. Dia bernama George. Acara break. Ed menggerutu kepada Lisa soal Cheryl. Dia tidak ingin Cheryl berada di sini lagi. Penata rias datang lagi dan bicara, menilai kalau Cheryl bagus. Penata rias seperti setuju dengan apa yang dilakukan Cheryl barusan. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bisa membuat para bujangan gugup. Pria nomor 2 menghampiri Rodney karena tidak terima soal penilaiannya. Pria nomor 2 mengancam kepada Rodney. Dengan tenang dia tidak menunjukkan rasa takut. Malah Rodney meminta informasi kontak dan diberikanlah. Tapi Rodney bukannya membalas dengan memberikan informasi kontak, melainkan foto perempuan yang telah menjadi korbannya. Pria nomor 2 kaget dan bilang kepada Rodney kalau dia orang aneh. Acara pun kembali dimulai setelah jeda iklan. Kini Cheryl harus memutuskan akan memilih pria yang mana. Dengan sadar dia memilih Rodney, dan Ed memperkenalkan pria 1 dan 2. Yang pertama bernama Josh, seorang dokter magang, bersalaman dengan Cheryl seperti biasa. Dan yang kedua adalah Arnie, seorang desainer. Ketika dia bersalaman dengan Cheryl sambil membisikkan, hati-hati dengan Rodney. Rodney pun diperkenalkan dia adalah seorang skydiver katanya, dan memiliki hobi fotografi. Rodney menghampiri dan langsung memeluk Cheryl tanpa ragu. Mereka berdua mendapatkan jalan-jalan gratis ke California. Sementara Laura, dia menunggu George dengan lama tapi tidak kunjung datang. Dia ditemani oleh seorang OB yang sedang bersih-bersih dari tadi. Lalu Laura bertanya kepadanya soal produser acara, yaitu George, dan betapa malang nasib Laura. Dia selama ini menunggu George. Ternyata George itu adalah OB, bukan produser yang selama bersih-bersih di hadapannya. Security itu telah membohongi Laura. Kembali ke Cheryl yang diantarkan oleh Lisa keluar dengan terburu-buru tanpa ucapan selamat tinggal. Lalu dia bertemu dengan Rodney yang telah menunggunya. Cheryl sedikit kurang nyaman dan mengatakan kalau dia harus pergi. Tapi Rodney malah mengajak Cheryl untuk jalan-jalan malam ini. Lalu kita berpindah ke Alice yang sedang dalam perjalanan bersama Rodney. Alice ngobrol menceritakan kisah hidup Alice kepada Rodney yang dicampakkan oleh keluarganya. Lalu dia melihat sebuah album di kursi belakang. Dalam album itu banyak sekali foto, bahkan Mario juga ada. Tapi ketika Alice membuka terlalu banyak, Rodney langsung menghentikannya. Lalu Alice memberikan sebuah coklat karena hari ini adalah hari Valentine, dan dia menganggap kalau Rodney adalah kasih sayangnya di hari ini. Mereka menepi untuk pergi ke bukit. Rodney menyiapkan peralatannya membawa seikat tali dan pisau. Pemotretan pun dilakukan di atas bukit dengan pemandangan senja. Ketika Alice berbalik badan,
Rodney menyergap Alice dari belakang. Lalu scene langsung berpindah ke Cheryl dan Rodney yang sedang minum-minum di sebuah bar. Mereka ngobrol soal buku yang sedang dibaca oleh Cheryl dan tentang film yang disukainya. Obrolan ini cukup nyambung dan Cheryl cukup kagum dengan wawasan Rodney yang luas. Tapi tiba-tiba keadaan berubah seketika. Rodney menunjukkan sikap yang dingin sekali dan membuat Cheryl tidak nyaman. Ketika Rodney memesan minum lagi, tapi ditolak oleh pelayan karena Cheryl mengisyaratkan penolakan kepada pelayan. Akhirnya mereka keluar dan di luar Rodney mengantarkan Cheryl ke mobilnya. Rodney meminta nomor telepon dan Cheryl memberikannya. Sampailah di parkiran studio TV. Di sini tiba-tiba Rodney bertanya nomor telepon Cheryl yang baru saja dia berikan hanya untuk memastikan. Cheryl menjawab dengan gugup dan tidak menyebut nomor telepon yang baru saja diberikannya tadi. Lalu Rodney menyadari kalau Cheryl memberikan telepon palsu dengan asal-asalan. Dari sini, Rodney tahu kalau Cheryl tidak akan pergi ke California bersamanya. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Cheryl dengan mengatakan iya. Cheryl berbalik badan dan Rodney menggerutu bilang dia akan membenturkan kepala Cheryl. Cheryl yang mendengar dan bertanya, tapi Rodney diam saja. Cheryl melanjutkan perjalanannya menuju mobil. Rodney mengejarnya sampai ke mobil Cheryl, tapi untung saja ada orang yang keluar dari studio. Rodney pun pergi. Cheryl berhasil pulang. Kita berpindah ke sebuah TK. Laura yang sedang mengajar. Selesai mengajar dia pulang dan dia sudah ditunggu oleh Ken membawa sebuah bunga untuk permintaan maaf. Lalu dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Rodney. Tapi tanggapan polisi tidak begitu menggubris laporan Laura sehingga dia marah di tempat dan pergi. Sementara Cheryl mengemas barangnya di apartemen untuk pergi semenjak kejadian semalam yang membuat dia trauma. Lalu kita kembali ke Alice. Ternyata dia masih hidup. Hanya saja dia diikat kaki dan tangannya. Rodney di sebelahnya sedang menangis. Lalu dengan tenang, Alice bicara kepada Rodney. Alice bilang dia tidak apa-apa. Dan juga dia bilang jangan ceritakan ini kepada siapapun karena orang suka menghakimi. Dia mengajak pulang Rodney dan meminta tolong untuk melepaskan ikatan tali. Rodney dengan tenang melepaskannya. Lalu dia kembali ke mobil. Dalam perjalanan, dia melihat seseorang yang mengendarai mobil. Tapi Alice memilih untuk diam, tidak berteriak ataupun meminta tolong kepada pria tersebut. Rodney menepi ke pom bensin. Dia turun untuk ke toilet. Sempat menawarkan sesuatu kepada Alice, tapi Alice menolak. Dia tidak mau apa-apa. Ketika baru saja keluar dan akan menuju toilet, Alice telah melarikan diri. Berlari jauh. Rodney di toilet, buang air kecil dan membasuh darah yang menempel di jarinya. Ketika Rodney kembali ke mobil, dia melihat pintu mobil sudah terbuka dan Alice tidak ada di sana. Lalu suara sirine polisi terdengar, sementara keberadaan Alice sedang ada di restoran dan Rodney telah tertangkap oleh polisi. Pada 14 Februari 1979, ada remaja kabur yang lolos dari Rodney Alcala dengan memintanya merahasiakan kejadian ini. Selagi menunggu di sidang, dia memperoleh pembebasan bersyarat. Begitu bebas, dia membunuh wanita 21 tahun dan gadis 12 tahun. Rodney ditahan kembali tahun 1979. Baru setelah itu, pihak berwenang mulai membongkar cakupan kejahatannya selama lebih dari 10 tahun. Alcala atau Rodney dilaporkan kepada pihak berwenang oleh penyintas dan warga pribadi lain tanpa ada konsekuensi. Akhirnya, dia divonis atas pembunuhan 7 wanita dan gadis. Pihak berwenang memperkirakan jumlah asli korbannya mencapai 130 setelah dipenjara 31 tahun. Rodney akhirnya dapat peluang bebas. Si remaja yang kabur kini sudah dewasa, bersaksi memberatkannya di pengadilan. Menurut jaksa, dia datang dan menjamin kejatuhan Rodney. Cheryl Bradshaw meninggalkan California untuk hidup tertutup dan berkeluarga. Rodney Alcala
akhirnya meninggal di penjara. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Jika suka silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Gua ngepamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.